Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Ain Gemu, salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang konfigurasi access point. Nah, video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pengolahan Jaringan. Nah, karena ini tugasnya tentang konfigurasi access point, maka untuk penyelesaian soalnya kita butuh sebuah aplikasi yang bernama Cisco Packet Tracer. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan langsung saja pada penyelesaian soalnya. Nah, di sini sudah diberikan soal seperti yang tampil pada layar laptop saya. Di sini seperti yang kita lihat, disediakan 3 buah access point yang akan kita konfigurasi. Kemudian di masing-masing ruangan juga disediakan 2 laptop. Seperti yang kita lihat di ruangan A, ada 1 access point 2 laptop, di ruangan B 1 access point 2 laptop juga, kemudian sama halnya juga dengan yang di ruangan C. Baik, kita akan mengkonfigurasi 3 access point yang di ruangan yang berbeda ini dengan ketentuannya sebagai berikut. Nah, ketentuannya seperti ini. Misalnya, access point yang di ruangan A, kita akan beri nama SSID-nya dengan ruangan A. Kemudian standar channel-nya 1 dan security-nya WPA 2 personal. Sedangkan untuk password-nya kita kasih password ruang A. Itu untuk ruang A. Begitu pula untuk konfigurasi access point ruang B dan C. Nah, untuk selanjutnya, jika tahap konfigurasi di access point-nya sudah selesai, maka kita diminta lagi untuk mengkonfigurasi masing-masing laptop yang ada di setiap ruangan agar terhubung ke access point yang berada di ruangan tersebut. Contoh, misalnya access point yang laptop yang berada di ruangan A harus terkoneksi dengan access point yang di ruangan A. Itu berarti maksudnya laptop yang ada di ruangan A tidak boleh terkoneksi dengan access point yang di ruangan C. Seperti itu. Itu maksud soalnya. Baik, untuk tahap konfigurasinya kita langsung mulai saja. Nah, sebelum itu kita bisa lihat bahwa 3 access point di ruangan yang berbeda ini masih diset secara default. Yang artinya laptop yang ada di ruangan B bisa terkoneksi ke access point yang di ruangan A. Begitu pula sebaliknya. Maka dari itu kita diminta untuk mengkonfigurasi masing-masing access point di ruangan yang berbeda ini. Baik, langsung saja. Kita akan konfigurasi awal itu yang di access point yang berada di ruang A. Nah, kita klik access point-nya, kemudian kita masuk pada graphical user interface. Nah, di sini kita masuk ke bagian wireless. Terus kita akan menyeting SSID-nya sesuai dengan perintah soal. Di mana untuk ruangan A kita tulis ruang A. Kemudian untuk channelnya, karena diminta untuk ruang A itu standar channelnya 1, maka kita pilih 1. Kita biarkan saja begitu. Kita save setting. Baik, untuk selanjutnya kita ke bagian wireless security, masih di access point ruangan A. Di sini yang awalnya disable,
kita pilih WPA 2 personal sesuai perintah soal. Kemudian enkripsinya tetap AES dan passwordnya kita tuliskan sesuai soal, yaitu password ruang A. Nah, jika sudah maka kita save setting lagi. Nah, demikian halnya untuk penyetingan access point di ruang B dan di ruang C. Mari kita setting. Setting untuk access point ruang B dulu. Kemudian masuk ke graphical user interface, bagian wireless. Kemudian SSID-nya kita ganti dengan ruang B. Nah, di sini standar channelnya sesuai perintah soal agak berubah, yaitu standar channelnya channel 6. Nah, kemudian kita save setting lagi. Kemudian ke wireless security. Dari disable ke WPA 2 personal. Kemudian enkripsinya AES. Terus passwordnya password ruang B. Kemudian kita save. Nah, habis itu kita close. Baik, lanjut ke access point, lanjut ke konfigurasi access point ruang C. Kemudian masuk ke graphical user interface, wireless, kemudian basic wireless setting, access ID-nya kita tulis ruang C. Kemudian untuk standar channelnya masih untuk ruang C sendiri diminta channel 1. Jadi kita biarkan saja. Kemudian kita save setting. Terus untuk wireless security-nya masih sama. Kita pilih WPA 2 personal, enkripsinya AES, terus passwordnya password ruang C. Kemudian kita save setting. Oke, kemudian kita close. Nah, di sini sudah tidak ada lagi koneksi dari laptop ke access point, baik yang dari ruangan A ke ruangan B, maupun dari ruangan A ke ruangan C. Karena access point-nya sudah kita setting dengan security. Jadi dan SSID juga berbeda, jadi laptopnya tidak terkoneksi. Karena sebelumnya dia masih disetting secara default, jadi masing-masing laptop yang di masing-masing ruangan ini akan terkoneksi secara otomatis ke access point. Nah, berhubung di sini sudah dikonfigurasi, SSID-nya sudah diubah dan sudah diberikan password, yang artinya laptop yang di masing-masing ruangan tidak bisa terkoneksi dengan access point yang di ruangan tersebut. Nah, di sini kan sudah di setting 3 access point-nya. Kemudian untuk perintah soal selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi masing-masing laptop di setiap ruangan untuk terhubung ke access point di masing-masing ruangan tersebut. Nah, untuk konfigurasinya di laptop, kita mulai dulu dari ruang A. Kita buka laptopnya, kemudian kita pilih config. Kemudian kita pilih wireless. Nah, di sini kita masukkan SSID yang sudah kita tulis di access point ruangan A, yang sudah kita setting maksudnya di ruangan A. Tadi SSID-nya kalau nggak salah saya tulis untuk ruang A yaitu
ruang A, kemudian autentikasinya WPA2 personal, kemudian passwordnya password ruang A. Dan pastikan port statusnya itu on supaya dia bisa terhubung. Kemudian kita close, kita lihat apakah dia sudah terhubung atau tidak. Baik, kita tunggu. Nah, di sini sudah terhubung. Maka bisa dikatakan konfigurasi untuk access point ini berhasil. Tinggal kita lakukan hal yang sama untuk laptop-laptop di masing-masing ruangan yang ada access point-nya. Baik, kita ulangi saja konfigurasinya seperti yang tadi. Kita masuk config, terus kita masuk ke bagian wireless-nya. Kemudian untuk SSID-nya, karena ini masih laptop di ruangan A, jadi kita masih tulis ruang A, kemudian autentikasinya WPA2 personal, kemudian password-nya masih sama, password ruang A. Kemudian kita close. Kita tunggu sampai terhubung dulu. Oke, sudah terhubung. Nah, berikutnya kita akan langsung konfigurasi laptop untuk access point ruang B. Nah, kita masuk ke config. Wireless. Kemudian untuk SSID-nya, karena ini sudah pindah di access point ruang B, maka laptopnya kita akan konfigurasi supaya bisa terkoneksi itu kita masukkan SSID access point ruang B, yaitu ruang B. Kemudian untuk autentikasinya masih sama seperti yang tadi di ruangan A, cuma passwordnya aja yang berbeda. Password ruang B, seperti itu. Jika sudah, maka kita close. Kita lihat apa bisa terhubung. Sudah terhubung. Kita lanjut lagi ke laptop 2 yang di ruang B. Config, kemudian wireless, WPA2. Mohon maaf, kita setting dulu SSID-nya. Nah, kita masukkan password dulu kalau begitu. Password ruang B. Kemudian untuk SSID-nya kita kasih ruang B sesuai nama SSID untuk access point ruang B. Nah, password ruang B. Nah, sudah. Kita close. Kita lihat apa bisa terhubung. Berhasil. Berikutnya kita akan konfigurasi laptop untuk ruang C supaya bisa terkoneksi dengan access point di ruang C. Kita buka laptopnya, masuk bagian config, wireless, kemudian ganti cari nama SSID untuk access point ruang C, contohnya ruang C. Autentikasinya masih sama seperti biasa, mau passwordnya aja yang berbeda. Password ruang C. Kita close. Kita lihat bisa terhubung atau enggak ya. Terhubung. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga untuk laptop yang di ruangan C, laptop 2 lebih tepatnya. Masuk bagian config, wireless, terus masukkan SSID access point yang di ruangan C, ruang C, autentikasinya WPA2, nama passwordnya password ruang C. Oke, jika sudah maka kita
close. Kita lihat apa bisa terhubung. Nah, di sini sesuai perintah tugas, sesuai perintah soal maksudnya, kita mula-mula diminta untuk konfigurasi masing-masing access point dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, seperti ini bisa dibaca. Nah, untuk tahap konfigurasi access point-nya sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, berikutnya kita diminta lagi untuk konfigurasi masing-masing laptop di setiap ruangan untuk terhubung ke access point masing-masing ruangan. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Laptopnya sudah dikonfigurasi semua dan sudah terhubung ke masing-masing access point yang di masing-masing ruangan tersebut. Yang artinya tidak seperti awal yang masih set default tadi, yaitu laptop yang di ruangan A terkoneksi di access point ruangan C. Nah, karena sudah dikonfigurasi, jadi koneksinya sudah teratur, yaitu laptop A hanya terkonek dengan access point yang di bagian A dan laptop B hanya terkonek dengan access point yang di ruangan B. Seperti itu. Baik, sesuai perintah soal saya sudah menyelesaikan tahap konfigurasinya. Maka jika ada salah-salah kata maupun kesalahan konfigurasi dimohonkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.